wabarakatuh. Selamat pagi bersama kabar IB. Kita monitor yang di Kecamatan di Klaten. Kita ketemu dengan Kasih Intel Pak Ruli Nasrullah terkait penyelenggaraan tidak pidana korupsi ya di sebuah desa. Oke, kita ingin langsung wawancara. Nah ini, oke ini teman udah kumpul. Silakan, mau tanya apa? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kedatangannya ke sini? Ada yang perlu kami sampaikan atau gimana? Ya, tentang informasi yang ada bendahara yang ditahan, bendahara desa. Oh, yang sudah diupload di sosmed ya? Iya betul. Oh, Tipikor. Oh iya, itu kemarin pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan. Jadi perkara ini penyidikannya ada di kepolisian. Sudah P21, kemudian tahap 2-nya kemarin, sehingga kita lakukan penahanan. Tersangkanya saya kasih inisialnya aja ya, inisialnya R. Nah, perangkat desa di Desa Trunuk. Ini perkaranya itu tentang pengelolaan keuangan desa. Tentang pengelolaan keuangan desa dari tahun 2020 sampai 2021. Ini perangkat desa kaitan nama keuangan beliau itu. Jadi pengelolaan keuangan desa. Desa mana Pak? Desa Trunuk, Kecamatan Klaten Selatan. Kerugiannya berapa? Kerugian 400 jutaan, dalam arti 400 juta lebih. Gitu. Modusnya seperti apa? Modusnya ini kan perangkat desa kaitan nama keuangan. Jadi memang dia tidak melakukan yang seharusnya gitu. Seharusnya misalkan dilakukan penyetoran, tidak dilakukan, atau misalkan dicatat, tidak dicatat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau terlalu jauh belum bisa kami sampaikan karena ini masih tahap proses. Apakah ada pengembangan nanti? Karena ini perkaranya dari kepolisian, untuk pengembangan mungkin sementara dari teman-teman di penyidik kepolisian, karena penyidikan dari mereka. Kalau kita kan cuma dapat perkara ini untuk disidangkan, cukup bukti kita nyatakan P21 kemudian disidangkan. Berapa orang itu yang terlibat? Sementara tersangkanya satu R itu. Dalam hari itu masih menjabat? Waktu itu masih menjabat atau? Yang pasti waktu kejadian itu menjabat. Kalau sekarang belum tahu kita kalau sampai sekarang. Pada saat itu dia masih menjabat. Diamankan tahun berapa? Diamankannya itu tahun ini. Prosesnya penyidikannya sepertinya tahun ini. Kalau penyidikan pokoknya kita dapat berkas perkara dari kejaksaan itu kan cuma dapat berkas perkara dari kepolisian. Kita periksa, nyatakan lengkap itu tahun ini. 400 juta. Pengelolaan keuangan desa. Jadi kita nggak nyebut dana desa atau ADD atau yang lain, pokoknya APBDes keseluruhan. Uangnya untuk apa itu dari pengakuan? Uangnya untuk keperluan pribadi. Sementara untuk itu keperluan pribadi seperti apa, digunakan apa belum bisa kita sampaikan. Berarti dipakai secara bertahap ya? Karena ini dari 2020 sampai 2021 kemungkinan iya, karena kan nggak mungkin langsung besar seperti ini. Tersangka kan kemarin sudah kita lakukan penahanan. Kewenangan penahanan ini untuk menahan adanya di lapas Klaten, di rutan atau di lapas. Proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya nanti dari kami kita akan limpah ke pengadilan Tipikor di Semarang, kemudian akan disidangkan. Nanti sudah ditahan per tanggal berapa Pak? Kalau dari kejaksaan ditahan dari kemarin, tapi kalau dari kepolisian sudah sebelumnya, dari sebelumnya. Kemarin itu hari Kamis. Kemarin hari Kamis tanggal 7 September. 2021. Pesan buat masyarakat, khususnya kepala desa, perangkat desa, apa terkait masalah Tipikor ini, penyelewengan? Oke, baik. Pesannya untuk masyarakat, khususnya perangkat desa, agar lebih berhati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan desa. Administrasinya juga ditertibkan,
yang pasti tidak ada niat jahat atau mens rea untuk mengambil atau menggunakan keuangan desa, apapun itu. Mau dana desa, anggaran dana desa, bantuan keuangan, dan lain-lain, apalagi untuk keperluan pribadi. Jadi bagaimana caranya dana-dana yang masuk itu kan untuk kesejahteraan desa. Bagaimana caranya desa-desa yang ada di Klaten ini maju semua. Nggak cuma desa yang ada di daerah-daerah, misalkan di Kecamatan Ponggo, di daerah-daerah Ponggo. Jadi semuanya bisa maju, walaupun di situ tidak ada sumber daya alam yang misalkan memadai untuk menjadi desa maju, tapi kan dengan uang itu bisa membuat maju. Apakah dibuat dengan bisnis melalui BUMDes atau apa gitu kan bisa. Kesannya dari kami seperti itu. Tapi kami dari Kejaksaan siap untuk misalkan mendukung desa-desa untuk menjadi maju dalam pengelolaan keuangan desa. Baik itu dalam program jaga desa, pendampingan, maupun lain-lain. Maupun penyuluhan hukum, penerangan hukum kami siap dari Kejaksaan, khususnya dari bidang intel. Dari telisik Mas Ruli Nasullullah, apakah itu karena kelengahan dari pemantauan pengawasan ya terjadinya penyimpangan di Pitor? Kelengahan atau tidak bisa saja terjadi, bisa saja memang dari awal niatnya sudah seperti itu. Semua hal bisa terjadi, Mas, jadinya. Jadi tidak bisa saya simpulkan karena kelengahan atau apa, banyak faktor sebenarnya. Siap. Program TP4D masih enggak sih? TP4D jelas sudah tidak ada. TP4D adanya sekarang pendampingan, baik itu pendampingan proyek strategis maupun pendampingan pengadaan barang jasa. Oke. Ya. Pak, berarti kasus korupsi selama tahun ini yang sudah ditangani berapa ini? Kasus korupsi kalau pastinya dalam hal sidang ya, Mbak. Sidang itu sepertinya saya tidak bisa memastikan, tapi ini salah satunya. Berarti lebih dari satu? Kemungkinan lebih dari satu. Tapi saya tidak bisa memastikan ya, nanti kita cek lagi. Info lebih lanjut ya Pak ya? Info lebih lanjut. Siap. Kalau Kejaksaan diminta desa untuk pendampingan pengelolaan desa secara transparansi, bagaimana? Apa siap menerima atau bagaimana? Seperti TP4D dulu itu. Kalau pengelolaan keuangan desa, kami dari bidang intel siap mendampingi dalam hal dana desa. Karena memang itu dari sumbernya dari APBN. Cuma kalau yang lain-lain ya silakan saja mengajukan, tapi nanti kan kami telah di situ. Apakah ada analisa SWOT-nya bagaimana, AGHT-nya bagaimana. Tapi kalau memang sepertinya di situ ada indikasi bahwa di situ memang ada niat jahat, tentu kami tidak mau mendampingi. Dalam arti kami bukan bemper. Jadi kami justru di situ mungkin kami akan luruskan. Cuma kalau memang di situ desanya mau untuk membangun, tidak ada yang ditutup-tutupi, kami siap mendampingi. Oke. Dalam hal dana desa. Udah. Perkara Pak R ini sudah ada berapa saksi? Saksi banyak. Lebih dari 2, lebih dari 3. Kalau pertimbangan kemarin melakukan penahanan, karena proses di bawah sudah dilakukan penahanan. Oh ya, jadi penahanan itu kan memang kewenangan dari masing-masing proses, dalam arti masing-masing aparatnya, dari penyidikan, penuntutan, maupun nanti di persidangan. Nah, kewenangan kami dalam hal ini kami gunakan, tentu kalau berkaca di KUHP itu ada beberapa faktor. Misalkan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, atau misalkan dikhawatirkan nanti untuk persidangan malah kita sulit untuk menghadirkan tersangka. Jadi kewenangan itu kami gunakan. Sebelumnya ada indikasi tersangka ini sempat melarikan diri. Kalau proses selama ini kepolisian sih Mas, jadi kita nggak monitor sampai situ. Tapi yang pasti untuk penahanan kan memang kita diperbolehkan. Tapi karena ini kan nanti sidangnya di Semarang.
Kalau kemarin penyidikan kan cuma sekitar Klaten aja. Jadi supaya kita juga memudahkan untuk proses persidangannya dan juga kewenangannya memang diperbolehkan di situ, maka kami tahan. Dilimpahkan ke kejaksaan. Kapan itu? Dari kepolisian kemarin. Langsung. Jadi kemarin langsung setelah dilimpahkan tersangka dan barang bukti, langsung kami lakukan penahanan. Sekarang di LP. Sekarang dia. Cukup. Nama lengkap Mas Ruli Nasrullah? Nama saya Ruli Nasrullah. Sarjana Hukum Kasih Inten. SH? SHMH. Ya, terima kasih Mas Ruli Nasrullah. Oke. Dari Kejaksaan Negeri Klaten ya. Hari ini hari Jumat pagi kita jam 10 monitor di tanggal 8 September 2023 ya.